Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di Pusaka Keramat Channel bersama saya Hadi. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Iwan. Mas Iwan. Oke, selamat datang Mas Iwan. Selamat datang. Ya, insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita nanti akan membabar keris pusaka milik Mas Iwan yang tentunya ketika kita membabar keris pusaka tentu tidak asik jika kita tidak membicarakan isoteri yang ada di dalamnya. Nah, seperti apakah keris pusaka tersebut serta tuah dan angsarnya serta kegoiban yang ada di dalamnya? Saksikan terus video ini, jangan di skip. Let's go. Baik, rekan-rekan sekalian, sekali lagi saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi daripada rekan-rekan semua yang telah memberikan support dalam bentuk like and subscribe serta komen-komen yang positif yang tentunya ini membuat saya bersemangat lagi untuk lebih membuat channel yang lebih bagus ya gitu. Oke, kita langsung bertemu dengan rekan kami ya, seperti janji kami waktu itu ya Mas Iwan ya. Kita setiap minggunya insya Allah akan mengupload video-video terbaru, membabar pusaka-pusaka yang insya Allah ciamik dan bagus ya, yang ini itu juga jadi edukasi buat rekan-rekan semua. Oke Mas Iwan Ya. Ini yang kita mau babar ini pusaka apa ini Mas Iwan? Ini adalah pusaka dapur Pasopati. Tangguhnya Tangguh Madiun. Pusaka Pasopati Tangguh Madiun. Perkiraan nem-neman, Pak. Nem-neman tuh berarti nom-noman ya. Nom-nom. Nah, jadi ini rekan-rekan sekalian, kita akan melihat pusakanya serta kita nanti akan melihat ke dalamnya, artinya tuah dan angsarnya Mas Iwan. Tuah dan angsarnya ya, kalau misalnya memungkinkan kita juga nanti mengilustrasikan wujud serta sosok yang ada di dalamnya gitu ya. Boleh saya ini Mas Iwan? Mungkin saya akan jelaskan dulu. Terkait sandangannya dulu. Sandangannya dulu, betul. Ini sandangan model-model Solo ya, dengan kayu trembalu Aceh. Kayu trembalu Aceh, terus dedernya ini deder tayuman, kayu tayuman, dan mendaknya ini perak mata inten. Jadi deketin Mas. Ini Nah, perak gitu. mata inten, dan pendoknya ini pendok biasa sih ini pendoknya. Ya. Cuma dicat aja supaya lebih bagus. Iya. Oke, silakan. Oke. Thank you Mas Iwan. Jadi ini adalah keris yang kalau menurut saya ini adalah keris yang berkelas ya. Artinya gini, kita bisa melihat daripada sandangannya ini cukup fancy ya, fancy artinya berkelas sekali ya, dengan gaya band Solo. Dan artinya ini juga aksesorisnya bagus ya, atau pendoknya ya gitu. Nah sekarang mari kita lihat dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Tolong Mas Iwan. Rekan-rekan sekalian, ini adalah perwujudan dari keris pusaka yang berdapur apa ini Mas Iwan? Pasopati. Dapurnya adalah dapur Pasopati ya, ditandai dengan adanya beberapa ricikan yang jadi ciri khasnya adalah ini kembang kacangnya pogok ya. Iya. Pogok, terus ada ini kayak jalen, Iya. terus ada lambe gajah. Dan sokokan dua. Sogokan dua nih, sogokan rangkap ya. Sogokan rangkap, terus dia ada gereneng gitu. Ini kerisnya gagah ya, besar, terus tantingannya juga mantap. Tantingannya mantap. Ini era-eranya era nom-noman ya. Iya, nom-nom. Jadi Mataram lah kalau bisa dikatakan, Iya. ini Mataram.
Gitu. Nah, masuk kepada pamor Mas Iwan, ini pamor apa ini masuknya? Itu pamor pendaringan kebak. Oh, pendaringan kebak. Pendaringan kebak. Jadi rekan-rekan ini masuknya adalah pamor pendaringan kebak yang Tapi di sor-sorannya ini seperti junjung derajat ada. oh di sor-sorannya ada junjung derajat. Yang Lipatan pamornya. oh iya lipat. Ini. Nah, ini jadi kalau saya bisa kasih contoh. Nah, ini. Ini Sap-sap pamor. seperti ada ya junjung derajat ya. Gitu. Luar biasa. Nah, Mas Iwan ini memiliki ini udah berapa lama, Mas? Kurang lebih baru ini, tergolong baru, kurang lebih 6 bulan. Oh, masih baru 6 bulan ya? Kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Dan ini dapat dari teman salah satu Perkerisan juga, kolektor juga. Oke. Itu dari teman di daerah Uban. Oh. Itu tiba-tiba datang aja ke Jakarta, terus nawarin ini. Saya nggak nanting terlalu lama ya. Oke. Saya lihat di apa? Di sor-sorannya itu langsung suka saya. Langsung saya serak ya? masukkan langsung udah. Langsung serak ya? Iya, langsung serak. Ya. Memang gitu guys. Jadi kalau kita pusaka, ya ketika kita ada kretek di hati itu artinya akal sehat udah hilang. Udah. Udah seneng lihat gagahnya. Gagah merbawani ya. Ini benar-benar gagah ini merbawani. Nah ini Mas Iwan, insya Allah ini boleh kita cek energinya ya. Silakan. Jadi rekan-rekan sekalian semua, ini saya dengan seizin dari beliau, saya akan cek energinya. Ini energinya itu seperti apa, tuah angsar seperti apa, dan yang paling utama lagi kita ingin mengetahui sosok yang ada di dalam ini kayak apa sih gitu. Ya, adapun ini maksud dan tujuannya bukan kita untuk ria, takabur, sombong, tidak. Sebab gini, adanya kita berpusaka, ini kan sedikit banyak kita harus mengerti pusaka itu, ini untuk apa? Satu, yang kedua, ini bersinergi dengan kita ini seperti apa? Ya, apakah ini cocok dengan kita atau ini tidak cocok gitu. Tapi insya Allah kalau istilahnya ketika Mas Iwan pertama kali melihat dan lantas pusakanya mengedipkan mata, insya Allah ini cocok. Gitu ya. Jadi ini saya mau izin sekali lagi untuk mengecek energinya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik rekan-rekan semua, saya tidak artinya berlama-lama ya. Jadi ini saya tangkap secara singkat aja Mas Iwan. Nah, yang pertama itu aura daripada keris ini yang saya tangkap ini warnanya itu kuning Mas. Auranya tuh kuning ya, gitu kuning. Nah itu saya juga mengerti gitu kalau kuning itu untuk apa gitu ya. Kuning, nah dia ini lebih ininya tuh untuk seperti kayak kejayaan ya, kejayaan, terus menundukkan lawan lah gitu ya, kejayaan, menundukkan lawan, terus seperti kayak melindungi apa pinayungan gitu ya, pinayungan gitu, kewibawaan. Nah ini, nah tentu yang saya tangkap lagi, jadi Mas Iwan, ini selain daripada fungsi-fungsi tuah itu tadi, ini juga di backup dengan kerejekian. Artinya tidak mungkin kita berpangkat,
ya berwibawa segala macam, tapi kalau kita secara ekonomi, secara finansial tidak terbackup, ya sama aja bohong gitu ya. Nah ini insya Allah pada zaman dahulunya ini dimiliki oleh kalangan kayak Tumenggung ya, Tumenggung gitu, kayak menteri kali ya gitu. Gitu. Pokoknya dia masih dekat dengan ring 1 lah gitu. Jadi kayak gini, Mas Iwan, jadi misalnya kita di satu pemerintahan ini ada Perdana Menteri. Nah, Perdana Menteri ini dia memerintahkan kepada, ini raja lain lagi nih. Nah, Perdana Menteri meminta kepada anak buahnya. Nah, ini salah satu agemannya beliau nih ini. Gitu. Nah, salah satu tuah dan angsarnya itu tadi dia untuk kejayaan. Terus menaklukkan ya gitu. Karena kan dimungkinkan kalau zaman waktu itu ini kan mungkin kalau nom-noman tahun 1700, 1800 banyak yang artinya mbalelo. Nah, mbalelo gitu. Nah, ini dia dengan simbol ini lu jangan balelo lu gitu istilahnya inilah pokoknya orang yang megang ageman ini itu untuk menundukkan ininya lah gitu ya. Lawan-lawannya. Sebenarnya bukan dikatakan lawan, jadi lawan politik lah, bisa dikatakan itu lawan politik. Nah ini junjung derajat juga ada kayak junjung derajat ya, itu untuk prestasi karir lah istilahnya. Ya beliau sih sebenarnya udah di puncak pimpinan sebenarnya kalau pada saat itu. Nah terus nih yang kita juga istilahnya gini, boleh tahu boleh enggak ya, sosok apa sih yang ada di dalam sini gitu. Oh iya. Jadi rekan-rekan semua yang saya tangkap, sosok yang ada di dalam ini adalah wujudnya itu seperti orang tua dia berjanggut Mas Iwan. Orang tua berjanggut itu semacam kayak resi. Semacam kayak resi. Memang ini kerisnya nom-noman. Eranya era sudah Islam. Ya, tapi yang dimantrakan atau didoakan itu artinya masih pakem ya. Mungkin ini empunya itu masih terah-terah Mojopahit, terah-terah Mataram tua, Mataram kuno gitu. Jadi mungkin salah satu mantra yang terinduksi ke sini ini insya Allah Mas Iwan dan rekan-rekan semua yang saya tangkap, ini saya rasa saya tidak perlu mengilustrasikan nih. Karena apa? Beliaunya sendiri yang ada di sini, kata dia gini, dia tidak perlu katanya, yuk lihat aja di bagian sorsoran. Nah, di bagian sorsoran itu ada sosok dia, katanya gitu. Nah, ini mungkin Mas Iwan, ini saya perlihatkan dulu ya. Mas Iwan bisa melihat. Nah, ini wujud sosoknya. Kurang lebih seperti ini. Jadi detailnya nanti kalau saya gambarkan, saya ilustrasikan bisa aja, tapi ya ini buat rekan-rekan semua, ini nanti saya akan perlihatkan ya. Ini sosoknya jelas ya, Mas Iwan ya. Ada sosok, memang di sini kalau saya lihat itu ada seseorang duduk, terus ada jenggotnya, kumisnya ya. Iya, jenggot Mas. Jenggot, terus dia tuh kayak lagi nyender gitu ya. Lagi nyender, terus dia itu kayak jubahnya itu kayak sampai ke bawah, menjulur lah. Iya, betul. Sebelumnya nun sewu nih, teman-teman semua, ini bukan rekayasa ya. Jadi Mas Iwan sebelumnya tahu nggak kalau ini ada di sini? Nggak tahu ya. Gitu. Jadi rekan-rekan, ini bukan rekayasa. Nih saya perlihatkan sebentar. Nah, nih, ini ada sosok ya. Nah, ada sosok. Ini jubahnya sampai menjulur ke bawah. Ini matanya, mulutnya. Ini ada jenggotnya. Seperti itu. Ya, ya jelas ya rekan-rekan ya, jelas ya. Gitu.
Nah, jadi itu rekan-rekan semua, karena ini juga artinya pusaka ini ya apabila kita ruat, kita rawat, dia juga akan memberikan tuah dan angsar kepada pemiliknya. Nah, yang perlu juga rekan-rekan ketahui bahwasanya pusaka ini dia artinya bersinergi dengan pemiliknya itu seperti suplemen, Mas. Jadi tidak serta-merta seperti kita makan cabai langsung pedes, berasa pedas gitu. Pusaka itu dia kadang-kadang bergerak seperti suplemen kepada pemiliknya. Nah, kalau zaman dulu pemilik pusaka itu kan, Mas, paling cuma 1, 2 gitu. Karena larang istilahnya zaman dulu tuh, dan orang tertentu saja yang bisa memiliki pusaka sekelas ini gitu. Larang gitu. Nah, kalau sekarang kita kolektor ya bisa semena-mena, artinya lebih dari 1, 2, 3, ada yang sampai ratusan gitu ya. Nah, kalau mereka dulu ya memang ageman, bener-bener ageman, cuma 1, 2, 3 paling sisanya tombak gitu ya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, saya mau tanya nih sama Mas Iwan nih, pernah nggak ada merasakan sesuatu hal dengan pusaka Pasopati ini, Mas? Di awal, Mas. di awal saya dapat ini tuh memang aneh ya, aneh gitu ya. Beberapa hari itu kayak aneh gitu. Aneh ya? Iya, tiba-tiba saya itu kayak ini, kayak mendaknya itu kayak mau pengen diganti aja. Jadi kayak pengen ganti pendaknya aja, pendaknya ini aja. Pengen ganti pendaknya perak, mata hitam. Akhirnya ya udah saya kebetulan ada, saya punya, saya ambilkan dari pusaka yang lain, saya masukkan ke sini. Akhirnya alhamdulillah ya ini enak lah gitu ya. Enak. Jadi artinya gini, kan kalau pusaka yang bagus itu juga dia minta disandanginnya istilahnya bagus. Minta disandangnya bagus supaya apa ya, kepada pemiliknya biar pantas lah gitu ya. Kepada pemiliknya itu biar pantas. Jadi aura wibawanya tuh keluar gitu. Ya karena salah satu fungsinya ini juga untuk wibawa, nge-backup wibawa kita gitu. Ya, udah coba itu aja ya, Mas ya. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, ya sekali lagi berpusakalah kita dengan logika. Ya, jadi jangan kita ada ini saya Mas Iwan, jadi mendapatkan artinya dari rekan-rekan di luaran sana yang terlalu mengkultuskan pusaka. Nah, ini salah gitu. Jadi jangan kita terlalu mengkultuskan pusaka, justru pusaka ini yang harus kita kita kangkangi lah gitu. Boleh kita menghormati pusaka, tapi jangan kita lantas mengkultuskan gitu. Nah, terus rekan-rekan, ini salah satu fungsi kalau seperti ini bisa disebut namanya Rojo Gundolo ya, Mas. Nah, Rojo Gundolo ini salah satu tuahnya adalah untuk tolak bala. Tolak bala, menghalau yang sifatnya kasar maupun halus. Begitu. Baik, aku masukin lagi, Mas Iwan. Nah, rekan-rekan sekalian, saya cukupkan sampai di sini untuk pembabaran pusaka Pasopati milik Mas Iwan beserta tuah dan angsarnya serta kegoiban yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan faedah dan manfaat kepada rekan-rekan semua. Nah, buat rekan-rekan yang artinya ingin memberikan komentar, saran, silakan tulis di kolom komentar. Ya, berikan masukan-masukan yang baik kepada kami, apalagi itu yang sifatnya edukasi ya, Mas ya. Yang sifatnya edukasi. Nah, sekian dari saya dan Mas Iwan. Ya, lestarikan terus budaya Indonesia. Ya, apapun itu, baik itu keris, kuliner, tari-tarian, ya, adat istiadat, pakaian dan lain sebagainya, untuk tetap bangsa ini tetap berdiri. Karena
founding father kita itu selalu bilang jangan pernah kamu melupakan sejarah. Gitu. Nah, kita bisa timbul identitas kita salah satunya ya lewat pusaka ini. Oke, saksikan terus di channel ini, Pusaka Keramat Channel. Ya, jangan lupa buat rekan-rekan yang baru bergabung, berikan support dan dukungannya dalam bentuk like and subscribe serta share to the whole world and the whole universe, baik itu di alam sebelah, alam nyata, alam goib, alam barzah, alam kuburan, dan alam lain-lainnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.